Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian di seluruh Indonesia dalam Mari Belajar IPS. Ayo hari ini kita belajar IPS lagi supaya lebih pinter kalian. Bersama saya Pak Ahmad Agustianto. Anak-anak sekalian, pasti kalian di rumah pernah sama ibu kalian disuruh untuk pergi ke pasar, ya kan? Disuruh pergi ke pasar, apa yang terjadi di sana? Ternyata kalian ada yang ogah-ogahan. Kenapa? Ramai sekali pasarnya, terlalu banyak orang, ribut, sibuk, kotor dan sebagainya. Kita lihat banyak sekali orang yang ada di sana, penduduknya banyak sekali. Dan sekali waktu ketika kita pergi ke suatu tempat di jalanan, ternyata penuh dengan orang yang sedang berkumpul demo. Ada juga kadang-kalanya pada saat kita pernah berjalan ke suatu tempat terjebak oleh macet, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa kok bisa sih orang bisa berkumpul sebanyak itu, kok bisa sih orang itu bisa terjadi menjadi jumlahnya sebanyak itu. Nah, untuk itulah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mempelajari materi tentang dinamika penduduk yang ada di dunia. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah melihat ada banyak orang. Nah, berarti kita sudah melihat ada unsur jumlah di sana. Jumlahnya apa? Jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini ternyata bisa berubah-ubah setiap saat. Ada kalanya jumlahnya banyak, ada kalanya jumlahnya sedikit. Nah, jumlah penduduk ini disebabkan oleh apa perubahannya? Yang pertama, pasti kalian tahu, kelahiran. Ketika ada terjadi kelahiran, maka akan terjadi penambahan jumlah penduduk. Ada kelahiran. Kemudian ada lagi pengurangan jumlah penduduk dalam bentuk kematian, musibah atau ada bencana dan sebagainya. Ada lagi, apakah hanya kelahiran dan kematian? Tidak. Ternyata perpindahan penduduk juga berpengaruh. Perpindahan penduduk atau biasanya kita istilahkan dengan migrasi. Anak-anak sekalian, kita akan pelajari hari ini tentang berbagai hal tentang dinamika penduduk. Yang pertama, tentang jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk yang pertama berubah karena kelahiran. Mungkin kalian masih ingat, awal masih kecil kita lihat tetangga, saudara, ada anak masih bayi, kemudian beberapa saat kemudian berubah menjadi remaja, sekolah, remaja, dewasa, menikah. Nah, kalian pasti semuanya ingin menikah, ya kan? Nah, setelah menikah yang terjadi adalah punya anak. Nah, dari satu tadi akhirnya menjadi bertambah jumlahnya. Bisa punya anak 1, 2, 3, 11 dan seterusnya. Nah, kemudian yang terjadi adalah apa? Jumlah penduduknya akan bertambah di wilayah di rumah itu, di keluarga kalian. Mulai kalian tadi masih bayi, remaja, kemudian dewasa, menikah, punya anak. Nah, akhirnya ada kalian, ada istri atau suami, ada anak, ada orang tua atau kakek dari anak kalian atau nenek dari anak kalian. Akhirnya jumlahnya menjadi bertambah. Nah, inilah yang dinamakan dengan pertambahan penduduk karena kelahiran. Ada perubahan jumlah penduduk karena kelahiran. Nah, ini anak-anak kalian jelas ya. Baik, kita sekarang akan lihat jumlah penduduk ternyata juga bisa berubah karena kematiannya, karena kematian. Nah, mungkin karena sakit, mungkin karena bencana, mungkin karena sekarang ini terkena wabah virus corona atau COVID-19. Akhirnya jumlah penduduk akan menjadi berkurang. Kalau kematian berkurang, kalau kelahiran bertambah. Apakah hanya dua itu? Tidak, tadi ada salah satu yang belum kita pelajari. Apa? Perpindahan penduduk. Nah, jumlah penduduk tersebut akan bisa berubah karena ada perpindahan penduduk yang biasanya istilahkan dengan migrasi. Ya betul, migrasi. Nah, migrasi ini ada dua, anak kalian. Ada migrasi masuk, ada migrasi keluar. Nah, migrasi masuk itu misalkan ketika
di keluarga kalian ada saudara dari luar daerah berpindah ke tempat, kemudian menetap di rumah kalian, itu namanya migrasi masuk. Atau migrasi yang perpindahan penduduk itu dari luar daerah menuju ke daerah itu, sehingga jumlah penduduk di wilayah itu menjadi bertambah, itu namanya migrasi masuk. Kalau migrasi keluar, ketika perpindahannya tadi itu menuju ke luar daerah dari wilayah tadi, itu namanya migrasi keluar. Ada beberapa contoh migrasi, kalian pasti sudah tahu yang namanya urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, itu namanya urbanisasi. Ini contoh, ini sudah dipelajari kelas 8 kemarin. Kemudian ada lagi transmigrasi, perpindahan penduduk dalam satu negara antar provinsi dengan provinsi yang lain, berbeda pulau, itu namanya transmigrasi, masih dalam lingkup satu negara. Ada lagi yang migrasi itu dilaksanakan antar negara, namanya migrasi internasional. Nah, migrasi internasional ada banyak sekali. Anak-anak sekalian, itu tadi tentang jumlah penduduk. Nah, sehingga apa? Ketika terjadi perubahan keadaan penduduk tadi yang berubah jumlahnya, berarti di situ mengalami yang namanya dinamika. Dinamika apa? Dinamika penduduk. Anak-anak sekalian, yang berubah apanya di penduduk itu? Ternyata bukan hanya jumlahnya saja. Dinamis itu berarti artinya berubah. Kalau statis itu tetap, penduduk tidak akan mungkin statis, dia akan selalu berubah. Jumlahnya berubah. Apakah jumlah saja? Ternyata tidak. Yang berubah juga termasuk dari kualitasnya penduduk tersebut. Kualitasnya atau mutunya, nanti ada indeksnya, cara mengukur kualitas penduduk itu seperti apa. Kemudian ada lagi tentang komposisinya, susunannya. Jumlah laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, kemudian usia 0 sampai 15 tahun berapa, 15 sampai 65 dan seterusnya. Itu namanya komposisi. Kemudian misalkan komposisi berdasarkan agama, yang Islam berapa, Kristen berapa, Hindu berapa, Buddha berapa, Konghucu berapa, Sikh berapa, dan seterusnya. Itu komposisi, berarti susunan penduduknya berdasarkan parameter tertentu. Ini namanya komposisi. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini yang kita pelajari dinamika penduduk Asia. Baiklah anak-anak sekalian, dinamika penduduk Asia. Penduduk Asia juga mengalami perubahan. Kita punya beberapa data anak-anak sekalian. Data tahun 2005, ini jumlahnya kurang lebih sekitar 3,9 miliar, 3 miliar 920 juta sekian. Lalu berubah, setiap hari berubah. Bahkan bukan hanya setiap hari, setiap detik pun jumlahnya berubah. Tahun 2005 3,9 miliar di Asia. Tahun 2015 4,397 atau 4,4 miliar, 4 miliar 400 juta sekian gitu kalau sekarang. Nah, dari 2005 sampai 2015 ada selisih waktu 10 tahun. 10 tahun pertambahannya berapa? Tapi setelah kita kalau kita mau menghitung 10 tahun tambahnya adalah 476 juta, banyak sekali. Bisa kita hitung lagi ke bawah, 1 tahun 47,6 juta, tahun itu 47 juta. Kemudian per bulannya, per hari, per jam, per menit, per detik bisa kita hitung. Rata-rata dalam 10 tahun itu 1,5 jiwa per detik ada kelahiran di Asia. Bisa dibayangkan bagaimana cepatnya dari pertumbuhan penduduk. Pak, tadi kan ada migrasi, ada kematian, iya, tapi jumlah kematian dengan kelahiran pasti lebih banyak untuk di Asia karena pertumbuhannya tinggi. Kita lihat perbandingannya, di Asia ada 3 negara yang jumlahnya penduduk sangat besar. Ada Cina atau Tiongkok, kemudian ada India, dan ada Indonesia. Cina dan India lebih dari 1 miliar, ada datanya di sini. Rata-rata untuk tingkat pertumbuhannya 1,5% per tahun, kecuali beberapa negara yang pertumbuhannya di atas 1,5, sekitar 2,5%. Ada Yaman, ada Arab Saudi, ada Laos, ada Yordania. Ini tingkat pertumbuhan penduduk yang ada di Asia. Kemudian jumlah penduduk berdasarkan usia, berdasarkan usianya 0 sampai 15 tahun. Nah, yang ini yang namanya tadi komposisi itu yang ini. 0 sampai 15 tahun, 15 sampai 65 tahun, di atas 65 tahun, sekian persen, banyak sekali.
Berarti kalau kita lihat dari grafik di sini, kesimpulannya ternyata sebagian besar penduduk itu berusia produktif atau 15 sampai 65 tahun. 0 sampai 15 itu belum, di atas 65 tahun itu sudah masa-masa pensiun, tidak produktif lagi. Nah, kemudian anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke tadi jumlah sudah, sekarang kualitas. Manusia itu bisa diukur kualitasnya, terutama yang ada di suatu negara. Ada suatu cara yang menentukan dengan membuat yang namanya indeks, indeks pembangunan manusia atau HDI, Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Ini yang dilakukan untuk mengukur kualitas penduduk di suatu negara secara rata-rata. Bisa dilihat caranya. Yang pertama apa? Untuk menentukan HDI tadi. Yang pertama adalah menentukan usia harapan hidup mulai dari lahir kemudian sampai meninggal dunia, tingkat kesehatannya berapa, jumlah kematian bayi, kemudian usia rata-ratanya berapa dan seterusnya, dihitung akhirnya ketemulah yang namanya usia harapan hidup atau tingkat kesehatannya. Berarti ada di sini yang nomor satu. Yang kedua adalah tingkat pendidikannya, berapa lama dia bersekolah. Tingkat pendidikannya di suatu negara itu berapa tahun rata-rata penduduknya, akhirnya kita bisa menentukan indeks tingkat pendidikan sekian. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan penduduknya, bisa dilihat dari pendapatan per kapita. Nah, 3 parameter ini dijadikan satu, ada caranya sendiri untuk mengukur, akhirnya bisa menentukan dari indeksnya. Akhirnya ada ranking-ranking untuk indeks-indeks pembangunan manusia tadi atau HDI. Ini contoh peta tentang HDI atau IPM di dunia. Yang warnanya lebih tua kita lihat berarti tingkat HDI-nya lebih tinggi. Kalian bisa melihat seperti di Amerika Utara, Amerika yang paling selatan, kemudian Australia, kemudian sebagian besar Eropa, dan Asia ada beberapa yang sangat tinggi. Di situ ada Jepang, ada Arab Saudi, kemudian ada Korea Selatan, ada Singapura. Ini tingkat kualitas penduduknya yang contoh IPM beberapa negara yang ada di Asia. Ini yang tertinggi, pembangunan manusia yang sangat tinggi mulai dari Hong Kong, Australia, Singapura dan seterusnya sampai Qatar. Kemudian yang rendah ada Yaman, Afghanistan, Papua Nugini, Suriah. Indonesia di mana? Indonesia ada di tengah-tengah, urutan ke 111 Indonesia. Anak sekalian, itu tadi tentang IPM. Nah, sekarang kita lihat masyarakat di Asia ini terdiri dari ras mana saja. Kita akan lihat ras yang ada di Asia. Yang pertama adalah ras Kaukasoid. Ternyata di Asia banyak juga Kaukasoid. Kaukasoid itu ciri-cirinya orangnya biasanya tinggi, kemudian kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya ya ada yang pirang, ada yang coklat, ada yang hitam. Kalau kita bilang seperti orang bule, nah ini Kaukasoid. Di Asia ternyata ada Kaukasoid. Asia Utara itu kalau secara geologi Asia Utara itu berarti Rusia, kemudian di Asia Tengah itu ada Kazakhstan, ada Turkmenistan dan lain-lain yang tantan negara di Asia Tengah. Kita akan bisa review lagi pada saat mempelajari benua Asia. Ada Asia Selatan bagian tengah seperti daerah Iran, Irak dan seterusnya, itu termasuk dari Kaukasus. Kemudian ras yang kedua adalah ras Mongoloid. Nah, ini tempat kita ini. Asia Timur dan Asia Tenggara, ini ras Mongoloid. Ciri-cirinya orangnya tidak terlalu tinggi, rambutnya hitam, kemudian matanya tidak terlalu lebar, ada yang sipit, kulitnya bisa kuning, bisa sawo matang atau coklat. Ini Mongoloid. Kemudian yang terakhir adalah ada ras Negroid. Ras Negroid. Nah, Negroid ini ras yang memiliki ciri-ciri orangnya kulitnya hitam, rambutnya keriting. Ini di Asia banyak, juga di Asia Selatan, bagian selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh dan seterusnya. Ada Asia Barat bagian selatan, Arab yang sebelah selatan, Yaman, Oman. Ini bentuknya rasnya adalah ras Negroid. Bukan hanya di Afrika saja Negroid, ternyata di Asia juga ada Negroid. Anak-anak sekalian,
di Asia ini penduduknya juga menganut beberapa jenis agama, banyak jenis agama, bahkan agama-agama besar itu lahirnya ada di Asia. Contohnya agama Islam. Ini juga mayoritas orang Asia, lahirnya di Asia. Kemudian ada agama Yahudi di Israel sana, itu mereka beribadat. Contohnya ketika mereka melakukan kegiatan agama di tembok, namanya tembok ratapan. Tembok ratapan itu mereka berdoanya di sana, di situ. Kemudian ada agama lagi yang namanya agama Buddha. Kalian pasti tahu agama Buddha yang dibawa oleh Siddhartha Gautama. Di Indonesia banyak juga orang beragama Buddha. Kalau di Asia ini Buddha yang banyak di daerah Tiongkok itu banyak Buddhanya. Kemudian India juga, Indonesia juga ada. Kemudian kalau Hindu ini India banyak, Indonesia juga banyak di Bali, bahkan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu banyak juga orang beragama Hindu. Terutama yang di daerah India sana sangat banyak karena memang lahirnya dari. Kemudian agama Kristen, ada agama baik Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen Ortodok, itu juga di Asia sangat banyak. Kemudian agama Konghucu atau Konfusianisme. Konfusianisme ini banyak yang ada di daerah Tiongkok atau di daerah Cina sana, Konghucu. Kemudian Taoisme ini di Cina juga banyak. Taoisme beda dengan Konghucu. Kemudian ada lagi, beda lagi, ini kalau di Jepang ini yang banyak adalah namanya Shinto yang menyembah matahari. Kemudian ada Sikh ini di daerah India sana banyak juga Sikh. Kelihatannya seperti Islam untuk pakaiannya, tapi ternyata ajarannya jauh-jauh berbeda dengan agama Islam. Sikh. Demikianlah anak sekalian materi pelajaran kita hari ini untuk dinamika penduduk Asia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf.